Sebelum memiliki naga, orang Valyria hanyalah gembala domba, rakyat biasa. Namun begitu mereka memiliki naga, mereka berubah menjadi bangsa yang sangat maju, kuat, dan kaya. Dengan kekuatan naga, mereka menjajah hampir separuh benua Essos. Naga itu seperti senjata nuklir. Barang siapa yang memiliki naga, mereka menjadi lebih kuat dan berkuasa. Bangsa lain yang lebih lemah akan tunduk oleh mereka, dijajah dan dijadikan budak. Namun dari manakah asal-usul naga sebenarnya? Dan mengapa hanya orang Valyria atau klan Targaryen yang bisa mengontrol naga? Dalam novel George R.R. Martin yang berjudul The World of Ice and Fire, ada banyak sekali teori tentang asal-usul naga. Orang-orang Valyria percaya bahwa naga muncul dari sekelompok gunung berapi di Valyria yang disebut dengan 14 Flames. Sementara orang-orang Qarth meyakini bahwa naga berasal dari bulan kedua yang terlalu dekat dengan matahari. Mereka mengatakan, matahari memanaskan salah satu bulan itu hingga retak dan pecah seperti telur, dan dari situ muncullah jutaan naga. Dalam series Game of Thrones Season 1, pelayan Daenerys Targaryen bernama Dorea mengatakan, bulan adalah telur, dan ada 2 bulan di langit. Salah satu bulan itu retak karena terlalu berdekatan. Ketika pecah, bulan itu melahirkan ribuan naga, dan naga-naga itu meminum api dari matahari. Namun teori ini terdengar seperti hanya sekedar dongeng. Di Asshai, orang-orang di sana percaya bahwa naga berasal dari daerah yang disebut dengan Shadowlands dan pulau-pulau di Jade Sea. Asshai adalah pusat sihir gelap. Para penyihir mempelajari sihir-sihir mereka di sana. Penyihir seperti Melisandre dan Mirri Maz Duur juga mempelajari sihir di sana. Kisah dari Asshai menyebutkan bahwa ada sekelompok orang misterius yang pertama kali menciptakan naga dengan sihir darah atau blood magic. Kemudian mereka membawa naga ke Valyria, mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang Valyria. Mereka menggunakan modifikasi genetik untuk membuat orang Valyria sebagai ras yang bisa mengendalikan naga, lalu mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Di antara semua teori tersebut, ada satu teori yang paling populer dan mungkin lebih bisa dipercaya, yaitu teori Septon Birth. Menurutnya, para penyihir darah di Valyria menciptakan naga dengan menggabungkan 2 makhluk, yaitu Wyverns dan Fireworms. Fireworms adalah makhluk yang hidup di bawah tanah, di sekitar 14 gunung berapi di Valyria. Mereka bisa menyemburkan api seperti naga, namun berbeda dengan naga, mereka tidak memiliki sayap. Seiring bertambahnya usia, ukuran makhluk ini bisa tumbuh sangat besar, dan mereka tidak ramah terhadap manusia. Para budak yang bekerja menambang di area 14 Flames kadang menemukan tubuh yang terbakar di terowongan tempat Fireworms bersarang. Sementara itu, Wyverns adalah reptil yang hidup di Sothorios. Mereka lebih kecil dan tidak bisa menyemburkan api. Namun mereka sangat buas dan ganas. Bahkan mereka lebih agresif dibanding dengan naga, memiliki sayap besar, paruh tajam, dan selalu lapar. Wyverns disebut sebagai penguasa langit selatan, dan merupakan salah satu alasan mengapa populasi Sothorios sangat sedikit. Teori bahwa naga diciptakan dengan menggabungkan Wyverns dan Fireworms lebih layak dipercayai karena beberapa alasan. Pertama, ini satu-satunya cerita asal-usul yang ditampilkan dalam kredit pembuka dalam series. Di situ terlihat orang Valyria kuno menggunakan sihir darah untuk mengikat diri mereka dengan makhluk seperti naga. 2 orang Valyria kuno ditampilkan. Satu sedang bermain dengan makhluk naga, dan yang lainnya meneteskan darah dari belati, seolah-olah menggunakan sihir darah untuk menciptakan ikatan antara manusia dan naga. Kedua, orang Valyria adalah peradaban maju yang mampu menggabungkan spesies untuk menciptakan naga, bahkan mungkin memodifikasi DNA mereka sendiri. Orang Valyria juga dikatakan telah melakukan eksperimen tidak alami seperti itu pada manusia jajahan mereka di Gogossos. Mereka mencoba menggabungkan manusia dengan spesies lain, sehingga banyak sekali orang-orang yang tewas akibat eksperimen berbahaya itu. Para Targaryen sering menyebut bahwa mereka adalah keturunan darah naga. Itu bukanlah sekedar istilah, namun mereka benar-benar memiliki darah naga dalam tubuh mereka. Hal ini bisa menjelaskan mengapa bangsa Valyria, termasuk Targaryen, lebih tahan terhadap panas, mata ungu khas mereka, berambut putih pirang, dan kemampuan unik mereka untuk menjalin ikatan dengan naga. Itu juga menjelaskan mengapa banyak kelahiran bayi Targaryen yang terkadang terlahir dengan ciri-ciri seperti naga, seperti sisik, ekor, dan sayap. Novel menyebutkan beberapa bayi Targaryen yang lahir cacat dengan ciri-ciri seperti naga. Maegor Targaryen memiliki 3 anak dengan bentuk yang mengerikan dan dikatakan seperti monster. Ada yang lahir dengan sayap, ada juga yang lahir tanpa tangan dan kaki,
dan bahkan berkelamin ganda. Ketiga anaknya mati sesaat ketika lahir. Anak perempuan, Rhaenyra dan Daemon, lahir dengan lubang di dadanya, memiliki ekor dan sisik naga. Sementara itu, anak Daenerys dan Khal Drogo lahir dengan sisik, buta, dan memiliki sayap kulit. Semua catatan sejarah mengenai Valyria kuno, serta catatan tentang kelahiran bayi Targaryen yang aneh ini, semakin memperkuat teori dari Septon Barth. Namun, tidak semua Maester setuju dengan teori Septon Barth. Di novel yang sama, Maester Venyon menentang teori ini. Dia berpendapat bahwa naga sudah ada di Westeros, bahkan sebelum Valyria muncul. Dia menentang gagasan bahwa naga diciptakan melalui sihir darah Valyria atau eksperimen tidak alami. Meski George R. R. Martin telah memberikan beberapa teori tentang asal-usul naga, namun ia tidak pernah mengonfirmasi satupun teori-teori tersebut sebagai kebenaran. Ini yang membuat novelnya terasa seperti buku sejarah nyata dengan berbagai pandangan yang berbeda dari banyak pihak. Jika kamu suka pembahasan mengenai dunia Game of Thrones atau House of the Dragon, dukung kami dengan likes dan subscribe, sehingga kami bisa terus menyajikan kisah-kisah dunia Song of Ice and Fire. Terima kasih.